Halo semuanya, dan selamat datang di Euronymous. Jadi aku baru aja nonton film Love and Monsters yang ada di Netflix. Ceritanya berlatar 7 tahun setelah pertama kali terjadinya monster apokalips. Sebagian besar manusia yang masih selamat membentuk koloni dan hidup di bawah tanah seperti di dalam bunker untuk menghindari monster-monster yang sudah menguasai dunia atas dan juga daratan. Joel Dawson diperankan oleh Dylan O'Brien, salah satu orang yang selamat dari apokalips tersebut, terpisah dengan pacarnya yang belakang baru ia ketahui ternyata masih hidup dan sekarang berada jauh di daerah barat. Jadi film ini mengisahkan perjalanan Joel Dawson yang sebenarnya agak pengecut dan bukan orang yang tepat untuk menghadapi monster-monster di dunia apokalips ini. Tapi ia mempertaruhkan nyawanya demi dapat bertemu kembali dengan pacarnya yang bernama Amy, diperankan oleh Jessica Henwick. Okay, ready? I love it. That's super sweet, because it's terrible. Kalau melihat di luar konsep dan temanya mengenai monster, yang menurutku sudah banyak film dengan tema yang sama. Di sini yang bisa kita lebih apresiasi adalah penceritaan dan eksekusi secara menyeluruh. Yang pertama tentu saja monsternya. Monsternya memang tak terlalu menyeramkan, dan kalau dibandingkan dengan film yang juga nggak jauh rentang rilisnya, seperti Monster Hunter contohnya, monster di Monster Hunter akan jauh lebih membuat merinding kalau dibandingkan dengan monster di film ini. Dan harusnya juga masih banyak film lain dengan monster yang lebih menyeramkan. Dan kemunculan monsternya pun sebenarnya nggak sering. Jadi tidak terlalu intens banget lah secara pacingnya. Tapi bagusnya di film ini, sekali monsternya muncul, pasti akan ada perasaan tegang yang terbangun di adegan tersebut. Sekaligus berhasil menyatu dengan ceritanya. Nggak terkesan dilebih-lebihkan dan nggak terkesan dipaksakan. CGI-nya juga sangat rapi dan nggak kaku, yang memang harusnya untuk film dengan tema monster seperti ini menjadi hal yang harus diprioritaskan. Dan mereka telah mengeksekusinya dengan sangat baik. Is that a samurai sword? Yeah, it is. Sebenarnya hal yang mampu membuat lebih menarik adalah bagaimana monster yang di setiap kemunculannya tentu membahayakan nyawa Joel, tapi di sini sekaligus secara tidak langsung memiliki kaitan emosional dan pembangunan karakter terhadap tokoh utama, yaitu Joel itu sendiri. Mungkin lebih mudahnya begini. Joel yang digambarkan sebagai orang yang pengecut, berubah menjadi lebih berani untuk melawan monster tentu saja dengan adanya motivasi. Nah, di balik setiap ia melawan monster, atau di setiap ia melawan ketakutannya sendiri, akan selalu ada background yang menggambarkan sebagaimana jauh Joel itu telah berubah atau bertumbuh dari segi emosional dan juga mental. Apalagi beberapa monster yang ia lawan masih ada hubungan atau bahkan memang jenis monster yang sama yang telah Joel hadapi sebelumnya. Nah makanya ketika Joel melawan monster akan tumbuh perasaan akrab dan keinginan untuk mendukung dari perspektif penonton. Nah dari satu hal itu saja menurutku sudah menjadi penguatan karakter yang sangat oke. Dan masih dari segi monster, kalau diperhatikan, di sini juga ada peningkatan dalam sesusah apa Joel melawan monster. Mungkin selayaknya main game, tentu saja di awal-awal kita akan mendapatkan musuh yang gampang-gampang. Tapi makin menuju ending, seharusnya musuhnya pun juga makin kuat. Dan itu yang dilakukan film ini. Meskipun kelihatannya monster yang muncul selalu ganas, tapi kenyataannya sebenarnya level bahaya mereka masih selaras dengan pertumbuhan Joel sebagai karakter. Dan tentunya sesuai dengan tujuan adegan satu ke adegan yang lainnya. Itu semua dari segi monsternya. Untuk karakter secara spesifik, sebenarnya tak banyak yang bisa aku bahas. Tapi tentu saja satu karakter yang sangat menonjol di film ini, ya tentu saja karakter utama itu sendiri, yaitu Joel. Dan tentu saja hal itu tidak mengherankan secara dari sinopsis saja kita sudah tahu kalau memang dialah yang banyak didalami sudut pandangnya. Jadi harusnya ekspektasi kita sebagai penonton pun adalah melihat bagaimana pertumbuhan Joel sebagai tokoh utama. Dan apalagi Dylan O'Brien memang kelihatan kelasnya di film ini. Ia jago banget dan berhasil menyampaikan semua emosi Joel dengan tepat. Mulai dari ketakutan, keberanian, dan tentu saja sampai kebahagiaan. Kalau karakter lain mungkin Amy, secara kan ia adalah pacar Joel, yang kalau dari sinopsis juga terlihat kalau Amy merupakan salah satu karakter kunci di film ini. Jessica Henwick melakukan tugasnya dengan sangat baik, tapi memang ya udah gitu aja, nggak ada yang spesial. Bisa diterima kehadirannya, terutama untuk kepentingan plot dan cerita, tapi balik lagi, ya udah emang gitu aja, nggak ada yang spesial dari karakter tersebut. Malah yang sedikit lebih kuat penokohannya adalah salah dua dari tokoh sampingan di film ini, yaitu Michael Rooker yang menjadi bapak-bapak ala Survivor, yang di trailer membawa katana, dan Ariana Greenblatt, anak perempuan yang bersama Michael Rooker. Ya memang mereka bukan sampingan-sampingan banget, malahan mereka masih memegang peranan penting dalam pengembangan cerita. Tapi tentunya bukan tokoh teratas seperti Joel ataupun Amy. Namun dengan adanya keberadaan mereka, bisa dibilang telah menambah dinamika dalam filmnya. Mereka menambah dinamika emosi yang sudah banyak terbangun dari adanya kehadiran seekor anjing saja. Ya, seekor anjing, namun emosinya telah dibangun dengan sangat baik, sehingga film monster ini nggak cuma berarti monster aja, tapi mempunyai karakter yang juga masih diperhatikan.
Meskipun ini adalah film bertemakan monster yang umumnya akan ngasih perasaan ngeri dan juga merinding, tapi sebenarnya film ini memiliki approach yang sedikit berbeda dalam prakteknya. Tentu untuk orang-orang yang mencari ketegangan dari adanya monster, seperti yang tadi aku sudah bilang, kalau kemunculannya tetap berhasil membuat adanya kecemasan dan ketegangan. Namun sebagian besar dari film ini sebenarnya diisi dengan tone ceria dan agak menyenangkan. Malahan, kita akan menemukan banyak komedi di film ini, yang kebanyakan nggak kena, untukku pribadi setidaknya. Yang pasti Michael Matthews sebagai sutradara berhasil membuat film enteng dan menyenangkan, namun secara keseluruhan tetap mengingat dan tidak merusak konsep monster dalam eksekusinya. Penuh dinamika emosi sepanjang film, tapi lagi nggak berlebihan dalam satu aspek saja. Terakhir, aku sangat menyarankan kalian untuk menonton Love and Monsters, terutama untuk kalian yang mencari tontonan ketika lagi bersantai. Memang ini bukanlah film box office yang luar biasa megah, tapi masih sangat worth untuk kalian nikmati, entah itu sendiri, bersama teman, ataupun keluarga. Thank you, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.